Nania murtad, bagi dia agama adalah hal sepele, bolak-balik agama. Jadi bagi dia itu, dia memandang remeh agama ya. Bisa dipermainkan bolak-balik seperti itu ya. Ya seperti saya katakan tadi, dia bukan seorang Kristen sebetulnya. Siapa bilang dia Kristen? Tidak, dia bukan Kristen. Dia bukan Kristen sejati karena Alkitab katakan kalau dia sungguh-sungguh Kristen maka dia akan tetap bersama-sama kita. Bersama-sama siapa? Kita orang-orang percaya, tetap ada dalam komunitas gereja orang percaya. Yang kedua, dia tidak akan meninggalkan firman Tuhan. Dan kalau dia sudah keluar dari firman Tuhan, sudah tidak percaya Yesus lagi, maka dia bukan orang Kristen sejati. Teksnya sudah saya berikan tadi ya. Dia bukan orang Kristen sejati. Jadi, ya kalau kita melihat fenomena orang bolak-balik Kristen Islam, ya memang dia bukan orang Kristen. Dari mulanya dia bukan orang Kristen. Nah, ada sebuah keanehan di mana ada banyak sekali pendeta-pendeta yang bangga ketika ada seorang muslim kemudian menjadi murtadin, menjadi Kristen. Wah, kemudian itu diekspos. Ore, haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan satu orang. Lalu apa yang terjadi? Mereka kemudian membuka mimbar seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada orang itu bersaksi di gerejanya, diundang ke sana kemari, bahkan ada yang berkhotbah di sana, padahal baru jadi Kristen. Nah ini yang membuat rusak gereja Tuhan itu orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka terlalu terburu-buru merespon sesuatu yang belum pasti. Ya, terburu-buru. Orang baru masuk Kristen lalu kemudian itu, wah happy, gembira, haleluya, puji Tuhan. Ayo bersaksi di gerejaku. Wah, disinilah kekeliruan gereja-gereja Tuhan. Terlalu terburu-buru merespon sesuatu yang ya dipikir-pikir dulu dengan matang sebelum undang-undang orang. Nah, faktanya sudah lihat sekarang apa yang terjadi, berantakan. Umumnya para murtadin yang tadi Islam ke Kristen itu kacau balau pemahamannya. Ya, Fatimah Sa'diyah seringkali diundang oleh Joshua Teo masuk di kalam Kristus. Apa yang terjadi? Joshua Teo memberikan dia kesempatan ngomong di sana bersaksi bagaimana engkau sebelumnya Kristen dari agamamu seberang. Wah, diceritakan. Bahkan dia berdebat secara teologi di sana, teologis. Ya ngapain memberikan orang-orang seperti itu panggung untuk debat diskusi. Ada channel-channel khusus yang kemudian pendeta Yusuf Manubulu kalau nggak salah, ya cuma bahas kesaksian-kesaksian saja, ya kan, orang-orang Muslim yang menjadi Kristen itu terus yang diberitakan. Ngapain coba? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Sudah melihat ada begitu banyak bukti bahwa orang yang tadinya Islam masuk Kristen kemudian balik lagi ke Islam. Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Oke, ini makanya gereja Tuhan harus sadar lah, bahwa ya yang dipentingkan itu adalah doktrin. Doktrin itu utama dalam hidupmu, bukan kesaksian hidupmu. Kesaksian hidup itu adalah subjektif. Itu bersifat subjektif, tidak objektif. Saudara harus cari yang objektif, bukan yang subjektif. Orang Kristennya kebanyakan terbalik-balik pikirannya. Mau cari hal-hal yang spektakuler, yang aneh-aneh, diangkat Yesus ke surga, mendapat penglihatan, Yesus datang menjumpai dia, ada sinar putih, wah, ore, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana saudara yakin hal itu memang benar-benar terjadi? Nah, kenapa? Karena tidak pentingkan doktrin, karena tidak belajar Alkitab dengan baik, sehingga begitu gampang dipengaruhi. Tuhan Yesus berkata, nanti orang-orang masuk neraka itu disiksa oleh iblis. Siapa yang bilang begitu? Dari mana itu? Kesaksian ngawur itu. Tidak cocok dengan Alkitab. Nah, jadi saudara mesti berhati-hati orang-orang yang tadinya itu Islam masuk Kristen kemudian bersaksi, hati-hati. Jangan terlalu terburu-buru ke susu untuk membuka mimbar bagi mereka seluas-luasnya. Pengalaman Nania yang marak akhir-akhir ini menjadi sebuah kritik bagi kita, sebuah masukan bagi kita, sebuah koreksi bagi kita untuk jangan terlalu cepat memperlakukan orang-orang seperti itu secara setinggi-tingginya, disanjung setinggi-tingginya. Jangan terlalu cepat seperti itu ya. Karena katanya seperti ini yang terjadi. Nania yang tadinya sudah melihat cahaya katanya, ada Yesus yang menampakkan diri. Pada akhirnya apa? Sekarang apa yang terjadi?